Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kamila dari kelas K321 MNR dari Prodi Manajemen dengan nomor induk 112117116. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas UTS saya dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengenai unsur-unsur desain jasa menurut Moody dan Cotton pada tahun 1993. Unsur-unsur pokok yang perlu dipertimbangkan dalam desain jasa yaitu yang pertama ada kontak pelanggan, seberapa sering pelanggan akan mengalami kontak dengan jasa perusahaan, lalu bagaimana sifat kontak tersebut. Berikutnya nomor 2 ada bauran jasa atau service mix, yaitu jenis apa saja yang disediakan dalam segi keleluasaan atau weight dan panjang length serta keleluasaan mengacu pada seberapa banyak lini jasa yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada lokasi pelanggan. Apakah pelanggan datang ke lokasi fasilitas juga atau jasa perusahaan yang mendatangi pelanggan? Lalu yang keempat ada desain fasilitas serta aksesoris jasa. Bagaimana keadaan aspek-aspek fasilitas jasa seperti tata letak, warna, perabotan, dan sebagainya. Lalu poin kelima ada teknologi. Poin keenam ada kekuatan karyawan. Mencangkup berapa jumlah karyawan yang disediakan, berapa rasio antara karyawan tetap dengan paruh waktu, ada berapa rasio antara karyawan back office dengan front office, dan berapa jumlah penyedia yang dibutuhkan untuk mengawasi para karyawan front office. Lalu ada keterampilan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara memperolehnya. Berikutnya ada seberapa jauh para karyawan perlu bersikap fleksibel. Dan poin yang keenam yaitu ada struktur organisasi, mencangkup mengenai berapa lapis atau jenjang manajemen yang dibutuhkan. Berikutnya ada bagaimana pengorganisasian fungsi-fungsi keuangan operasional dan sumber daya manusia serta pemasarannya. Poin berikutnya yang ke-6 ada informasi. Poin ke-7 ada manajemen permintaan dan penawaran, mencangkup mengenai sejauh mana perusahaan memahami pola dan tingkat permintaan. Lalu juga tentang strategi apa saja yang bisa diterapkan untuk mempengaruhi permintaan. Berikutnya ada seberapa fleksibel kapasitas perusahaan untuk memenuhi fluktuasi permintaan. Dan yang ke-7 ada produser. Ke-8 ada pengendalian. Pertanyaan yang kedua, dalam ancangan desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contact operasional dan non contact operasional? Lalu jelaskan. Perlu dilakukan pemisahan karena pemisahan operasional kontak tinggi atau high contact dan operasional tanpa kontak langsung atau non contact ini merupakan mempengaruhi desain jasa yang akan dibutuhkan. Menyangkut lokasi, fasilitas, tata letak fasilitas, desain proses, penjadwalan, perencanaan produksi atau operasi, keterampilan karyawan, pengendalian kualitas, standar waktu, kompetensi, perencanaan kapasitas, dan peramalan. Soal yang ketiga, sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa dan berikan penjelasannya. Para Suraman, Zaidhelm, dan Berry dalam Ciptono tahun 1998 yang melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan mengidentifikasi 10 faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan, yakni yang pertama ada reliability yang mencangkup konsistensi kerja atau performance dan kemampuan untuk dipercaya atau dependability. Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanannya secara tepat sejak awal atau right the first time dan telah memenuhi janjinya atau iklannya. Lalu, poin yang kedua ada responsive, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu, poin yang ketiga ada kompetensi, artinya setiap pegawai berusaha memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu. Lalu yang keempat ada akses, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, serta saluran komunikasi mudah dihubungi.
Lalu poin yang kelima ada courtesy, yaitu sikap sopan santun, respect, perhatian, dan keramahan dari kontak personal perusahaan. Lalu yang keenam ada communication, yaitu memberi informasi yang dapat dipahami pelanggan serta selalu dapat mendengarkan saran dan keluhan dari pelanggan. Lalu poin yang ketujuh ada credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Di sini menyangkut nama dan reputasi perusahaan. Karakteristik pribadi, kontak personal, interaksi dengan pelanggannya. Lalu yang kedelapan ada security, yaitu aman secara fisik, finansial, dan kerahasiaan dari bahaya atau resiko keraguan-raguan. Yang kesembilan ada understanding atau knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan dari pelanggan. Yang 10 ada tangible, yaitu secara bukti fisik maupun pegawai, fasilitas peralatan, tampilan fisik dari pelayanan misalnya seperti kartu kredit plastik. Pertanyaan yang keempat, berikan contoh dan jelaskan klasifikasi apa saja yang dapat dibuat berdasarkan demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa. Yang pertama yaitu mengenai segmentasi demografis. Segmentasi demografis melibatkan beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan yang lainnya. Jenis segmentasi demografis seringkali diterapkan perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran bagi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Memang variabelnya yang sudah disebutkan lebih mudah untuk diketahui dan diukur dibandingkan dengan variabel dalam jenis segmentasi pasar yang lain, sehingga segmentasi ini seringkali dinilai lebih mudah untuk dilakukan. Berikutnya mengenai segmentasi psikografis, sedikit berbeda dengan segmentasi demografis. Segmentasi psikografis melibatkan aspek psikologis dari calon pelanggannya. Biasanya proses penyesuaian segmentasi ini sedikit lebih rumit karena Anda perlu tahu persis mengenai selera dan sasaran pasar. Untuk menerapkan segmentasi psikografis, Anda bisa melakukan survei kepada kelompok konsumen tertentu. Segmentasi ini memungkinkan Anda untuk mengetahui preferensi target pasar terhadap perusahaan dan produk. Contohnya adalah gaya hidup. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu apa kelemahan segmentasi pasar. Kelemahan segmentasi pasar yaitu akan adanya kemungkinan menghadapi persaingan yang serupa, akan terjadi persaingan yang kurang sehat seperti kanibalisme sesama produsen atau produk yang sama. Lalu untuk pertanyaan yang keenam adalah berikan penjelasan mengenai kaitan antara brand positioning dan produk life cycle. Brand positioning adalah tindakan perusahaan atau pemilik bisnis untuk merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang dapat diingat oleh konsumen. Nah, sedangkan produk life cycle yaitu segmentasi yang telah dirancang oleh perusahaan seperti tahapan, karakteristik, manfaat, dan tantangannya agar semua aspek berjalan dengan baik. Lalu pertanyaan yang ketujuh adalah jelaskan perbedaan antara corporate design dengan corporate identity dan berikan penjelasan mengenai kesamaan tujuannya. Perbedaan dari corporate design dengan corporate identity adalah jika corporate design ialah lebih mengacu pada isyarat visual untuk membuat suatu perusahaan lebih menonjol dan membedakan dari perusahaan yang lainnya. Sedangkan untuk corporate identity ialah lebih kepada bentuk representasi perusahaan tersebut baik secara visual maupun verbal untuk menjelaskan nilai-nilai kepribadian dari perusahaan atau tujuan perusahaan itu sendiri. Hubungan dari kedua aspek tersebut yakini sama-sama memiliki tujuan agar profit suatu perusahaan terlihat lebih menarik dan dapat mencapai tujuannya dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.